semuanya, pada saat ini saya akan melakukan sebuah praktek yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Nah, pertama-tama saya akan menunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama, 3 gelas air, 3 butir telur, dan garam. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Jadi, siapkan 3 gelas air tadi. Akan tetapi, gelas kedua dan gelas ketiga ditaruh garam. Garam yang berada pada gelas kedua ini lebih sedikit daripada gelas ketiga. Atau gelas kedua ini ditaruh beberapa garam, akan tetapi di gelas ketiga ini taruh beberapa garam, akan tetapi lebih banyak daripada gelas kedua. Nah, lalu aduk hingga merata. Pada gelas pertama, airnya itu tawar atau airnya itu biasa saja tanpa campuran apa-apa. Nah, setelah diaduk merata, taruh 1 butir telur ke dalam gelas pertama. Setelah itu, taruh 1 butir telur ke dalam gelas kedua. Yang ketiga, taruh 1 butir telur ke dalam gelas terakhir. Nah, teman-teman semua dapat lihat perbedaan dari gelas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau gelas pertama ini, telurnya itu tenggelam. Sedangkan pada gelas kedua itu, telurnya itu melayang atau berada pada titik tengah. Nah, lalu gelas ketiga dapat dilihat telurnya itu terapung ke atas. Nah, itu merupakan perbedaan dari gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Ini termasuk pada rumus-rumus Archimedes atau terdapat pada konsep-konsep Archimedes. Pada video selanjutnya atau pada bagian setelah ini, saya akan menjelaskan mengapa sih telur-telur tersebut memiliki perbedaan. Kalau gelas pertama itu telurnya tenggelam, kalau kedua itu telurnya melayang, dan telur ketiga itu terapung. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengapa sih perbedaan antara 3 gelas ini dapat terjadi. Nah, jadi peran garam yang ada pada gelas ini sangat penting dalam menambahkan massa jenis air. Seperti percobaan kita tadi, apabila kita menambahkan lebih banyak garam, maka massa jenis air dapat semakin bertambah. Begitu pula sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan, apabila massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur, maka telur ini dapat tenggelam. Sedangkan apabila massa jenis air sama dengan massa jenis telur, telur ini dapat melayang. Sedangkan apabila massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, maka telur ini dapat mengapung ke atas. Jadi sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, saya minta maaf.